Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan memasuki bab berikutnya setelah bab man hamala alaina silah falaysa minna. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babu qawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran ay yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Bab tentang pernyataan Rasul, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi kufar. Sebahagian kalian menebas leher sebagian yang lainnya, yakni membunuhnya. Nah, bab ini akan menjelaskan tentang haramnya membunuh seorang muslim. Qala rahimahullah haddatsana Umar bin Hafs, yaitu Umar bin Hafs bin Ghiyath. Umar bin Hafs bin Ghiyath. Qala haddatsani Abi. Siapa? Abi di sini. Hafs bin Ghiyath. Qala haddatsana al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Qala haddatsana Syaqiq. Itu Syaqiq bin Salama Abu Wa'il. Qala Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Ulama ahli sunnah di dalam menafsirkan hadis yang seperti ini digabungkan atau dipadukan dengan dalil-dalil lainnya. Nah, bi tariqatil jam' bainal adillah, memadukan antar berbagai dalil yang ada. Bainama ahlul bid'ah minal khawarij wal mu'tazilah, dari kalangan khawarij dan mu'tazilah, menjadikan hadis seperti ini sebagai dalil bagi mereka untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Dalam pandangan khawarij, pelaku dosa besar adalah kafir. Jika mati belum bertaubat darinya, maka dia pasti diazab kekal selama-lamanya di Jahannam. Sementara ahli sunnah mengatakan la, hadis yang semisal ini dijelaskan dengan dalil-dalil lainnya dari Al-Quran, dari sunnah, bahwa seorang yang membunuh muslim tidak divonis, tidak dikatakan sebagai kafir. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jika dua kelompok, dua ta'ifah minal mu'minin iqtatalu, dua kelompok dari kalangan kaum mukminin saling berperang untuk membunuh, diberi nama mukminin, tetap diberi nama oleh Allah mukmin. Walaupun iqtatalu, saling membunuh. Nah, barakallahu fikum.
Kemudian Allah lanjutkan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Di ayat setelah ini Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Pada ayat lainnya tentang ayat qisas, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian al-qisas. Nah, wajib qisas, al-hurru bil hurr, wal 'abdu bil 'abd, wal untha bil untha. Tentunya ini ada rincian ahkamnya. Kemudian mau lanjutkan, faman 'ufiya lahu min akhihi. Barang siapa yang telah dimaafkan untuknya min akhihi, dari saudara dia, min awliya'il maqtul, dari keluarga orang yang terbunuh, memaafkan. Keluarga orang yang dibunuh tadi memaafkan untuk si pembunuh. Nah, pembunuh ini disebut min akhihi. Masih dikatakan si pembunuhnya adalah saudara dia, mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil dengan panggilan iman. Disuruh dengan seruan iman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas. Tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas al-ayat. Kemudian dikatakan faman 'ufiya lahu min akhi. Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, saudara seiman. Walaupun tentunya al-qatil fasik. Dia seorang yang fasik. Jadi hadis yang seperti ini dalam pandangan ahli sunnah tidak dijadikan sebagai dalil untuk takfir kaum muslimin, untuk mengkafirkan kaum muslimin, walaupun dia jatuh pada dosa besar. Nah, barakallahu fikum. Ini boleh dimaknakan hadis wa qitaluhu kufrun, dan memerangi kaum muslimin itu adalah kufur, liman yastahillu al-qatl, bagi orang yang menganggap bahwa membunuh muslimin itu halal. Nah, ini kafir. Wa qitaluhu kufrun ay man yara halal, bahwa itu adalah halal. Nah, maka pelakunya adalah kafir. Yang meyakini bahwa membunuh muslimin itu halal, maka dia adalah kafir karena al-istihlal, bukan karena pembunuhannya. Ada dua orang, yang satu qatil, yang satu membunuh. Tapi ketika ditanya, apa hukum membunuh akhuk muslim, saudara antum muslim, haram. Kenapa antum bunuh dia? Alas, ar-rajul kadza, dia sebutkan ini itu alasan. Yang kedua, ahlul masjid, rajin datang ke masjid, yaqumul lail wa yasumun nahar. Di malam hari dia qiyamul lail, di siang hari dia berpuasa. Tapi ketika ditanya apa hukum qatlul muslim, apa hukum membunuh seorang muslim? Halal. Halal. Maka dia kafir. Bisa difahami antara beda istihlal, ya, menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah bidalilin qat'i, dalil yang qat'i, bukan dalil yang muhtamil, yang masih memungkinkan ini dan itu. La, ijma'ul ulama, ijma'ul muslimin, nah, ala bahwasanya qatl muslim haram. Dan siapa yang menganggap halal maka dia adalah kafir. Ini makna hadis yang kedua. Wa qitaluhu kufrun, bagi yang menganggap qital muslim itu adalah halal. Bisa dipahami ya kawan? Kenapa dikatakan wa qitaluhu kufrun? Disebutkan oleh Al-Hafidz min babil mubalaghah fi tahdhir.
dalam rangka untuk lebih menegaskan dalam mentahdzir dari perbuatan pembunuhan. Sampai Rasulullah menyebut wa qitaluhu kufur. Qala rahimahullah, dalam hadis ini tentunya ada isyarat bahwasanya sibabul muslim dzari'atun lil qatl, bi qatlihi, bahwasanya mencaci mencela seorang muslim merupakan wasilah, merupakan pengantar yang sampai nanti ujungnya membunuh. Bermula dari apa? As-sibab, pencelaan. Ujung-ujungnya nanti sampai pada tingkatan pembunuhan wal iyad billah. Kadang seorang enggak sadar, ringan masalahnya. Ya. Masalahnya ringan. Tersinggung, marah, tiba-tiba bunuh. Terjadi. Maka dari itu, di antara yang bisa diambil faedah dari hadis ini, bahwasanya sibabul muslim, mencela seorang muslim, mencacinya, menghinanya, merupakan sebab yang akan mengantarkan sampai pada tingkat pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Qala rahimahullah, haddatsana Hajjaj bin Minhal, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Waqid an abihi. Siapa Abu? Ketahuilah bahwasanya Waqid dalam sanad ini adalah Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Waqid, nama lengkapnya Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Kalau gitu, an abihi, siapa Abu? Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Nah, an ibni Umar, masya Allah, dzurriyyah salihah, keturunan yang saleh, anak dari abinya, dari kakeknya. Allahumma ja'alna mislahu, dzurriyyah salihah. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tarji'una ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kembali kafir sepeninggalku setelah aku wafat. Sebagian kalian memukul leher saudaranya, yakni menebas dengan pedang atau yang semisalnya. Nah, perhatikan kalimat yadribu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar boleh dibaca dengan dhammah, yadribu. Ba-nya pakai apa? Dhammah. Dan bisa pula dibaca dengan yadrib, pakai sukun. Masing-masingnya punya makna. Nah, punya makna mengandung hukum. Kalau dibaca yadrib, kata Al-Hafidz rahimahullah, bijazmi yadrib ala annahu jawabun nahi wa biraf'ihi ala al-istinaf. أو يجعل حالا فعلى الأولى يقوى الحمل على الكفر الحقيقي ويحتاج إلى التأويل بالمستحل مثلا. Kata beliau boleh dibaca dengan jazm, pakai sukun, yadrib, sehingga kata-kata ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya. La tarji'u ba'di kuffaran yadrib. Maksudnya, jangan kalian menjadi kuffar sepeninggalku karena kalian membunuh sebagian yang lainnya. Sehingga secara zahir seolah-olah membunuh muslim itu adalah kafir. Mirip dengan hadis sebelumnya. Tapi di sini mengatakan bahwa la tarji'u ba'di kuffaran. Disebut kuffar. Kalau pakai jazm, sukun, yadrib, menunjukkan bahwa kufurnya ini dengan sebab apa? Membunuh.
Nah, jangan barakallahu fikum, membunuh adalah perbuatan kufur. Seolah-olah demikian maknanya. Sehingga kata Al-Hafidz yahtaju ila ta'wil. Karena adanya dalil-dalil lain mengharuskan, memastikan bahwa harus ditakwil. Apa takwilnya? Yaitu al-mustahil. Al-mustahil bukan mustahil ya. Mustahil itu menganggap, orang yang menganggap halal sesuatu yang haram. Itu mustahil. Menganggap halal sesuatu yang Allah haramkan. Nah, kalau ada manusia yang menganggap sesuatu yang haram itu halal, maka dia diberi nama apa? Mustahil. Nah, yang yastahillu al-qatl al-muslim fahuwa kafir. Ini maksudnya. Yang menganggap halal membunuh seorang muslim, maka dia adalah kafir. Ini apabila dibaca pakai apa? Dhamma apa sukun? Sukun. Tapi kalau dibaca pakai dhamma, berbeda maknanya. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu. Maknanya apa? Jangan kalian kembali menjadi kuffar sepeninggalku. Kemudian seolah-olah pembicaraan ini baru. Tidak ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nah, jadi setelah kalian menjadi kuffar, kemudian kalian saling membunuh. Seolah demikian. Tidak ada kaitannya. Al-ilmu indallahi subhanahu wa ta'ala. Bisa diambil isyarah, faidah dari hadis ini, faidah bahwa membunuh seorang muslim baridul kufur. Sesuatu yang bisa mengantarkan nanti sampai pada tingkat kekufuran. Bukan membunuh muslim itu kekufuran, tetapi kalau menjadi kebiasaan dia, sering dia melakukan itu, bisa mengantarkan dia sampai kekufuran. Misalkan karena seringnya dia membunuh, awalnya dia yakin bahwa membunuh muslim itu haram, tapi karena sering menjadi adat, akhirnya dia menganggap halal. Menganggap halal pembunuhan yang itu adalah haram, itu adalah kekufuran. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya. Siapa yang tahu siapa Yahya? Siapa yang tahu siapa Yahya di sini? Yahya bin Sa'id. Siapa? Yahya bin Sa'id banyak. Al-Qahtani? La. Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dari mana kita tahu? Dari muridnya yaitu Musaddad. قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين. Siapa nama Ibn Sirin? Muhammad. عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر. Abi Bakrah namanya Nufai' bin Al-Harith. Abu Bakrah namanya siapa? Nufai' bin Al-Harith. Wa an rajulin akhar huwa afdal fi nafsi min Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dan juga kata Muhammad bin Sirin, diriwayatkan dari seorang pria lainnya yang mana dia, pria yang ini, yang kedua yang dia disebutkan namanya, dalam pandanganku lebih afdal,
lebih utama dibandingkan Abdurrahman bin Abi Bakrah. Tapi tidak disebutkan siapa ini, rajul ini. Mubham. Dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwa rajul mubham ini adalah namanya Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Subhanallah, antum sekarang mulai banyak tahu seluk-beluk asanid. Ya, bagaimana para muhadditsin itu menyampaikan sanad. Nah, kata dalam sanad ini, an Ibni Sirin, an Abdurrahman bin Abi Bakrah, an Abi Bakrah dari ayahnya sahabat. Kemudian beliau mengatakan, wa an rajulin akhar, huwa afdal fi nafsi min Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dari perawi lain juga. Jadi dia punya dua guru. Nah, Abdurrahman bin Abi Bakrah dan perawi lain. Yang aku melihat perawi lain ini tadi, laki yang kedua ini, lebih utama daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah. Siapa? Dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwa dia adalah Humaid bin Abdurrahman. Bagaimana bisa tahu Al-Hafidz bahwa orang ini namanya Humaid bin Abdurrahman al-Himyari? Sudah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Hajj, sebelum Kitabul Fitan jauh. Ya, setelah kitab Al-Tahara, Kitabus Salat, dan kitab Al-Hajj, Az-Zakah, kemudian Kitabul Hajj. Nah, baru setelah itu Kitabus Shaum di dalam Sahih Bukhari, Kitabul Hajj. Dalam Kitabul Hajj disebutkan bahwa orang yang disebut di sini An-Rajulin itu, dia adalah Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Qala rahimahullahu ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas, bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Faqala ala tadruna ayya yaumin hadha. Tidakkah kalian tahu ini hari apa? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Para sahabat menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Padahal tahu para sahabat itu hari apa? Hari apa? Tahu. Tapi mereka mengira ini ada sesuatu. Kenapa Rasulullah bertanya, hari apa ini? Maka jawaban mereka dengan penuh adab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami mengira bahwa Rasulullah akan memberi nama lain selain nama yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal tentang hari ini. Faqala, alaysa biyaumin nahr? Bukankah hari ini adalah yaumun nahr, hari ke-10 Dzulhijjah? Yaumun nahr itu hari ke-10 Dzulhijjah yang di sana disembelih, yunhar al-ibil, disembelih. An-nahr itu kalau menyembelih. Kenapa di dalam surat Inna a'tainakal kautsar itu fasalli bi rabbika wanhar? Kenapa tidak menyatakan wadhbah? Beda antara nahar dengan az-zabah. An-nahar itu biasa dilakukan untuk al-ibil atau al-faras, al-khayl, kuda. Caranya onta itu diikat, ya. Sini kepalanya kemudian ditarik, ini kemudian ditombak sininya. Ini nahar namanya. Nahar itu pertemuan antara leher bagian bawah dengan dada. Ini ada lubang dikit ya. Antum pegang. Di situ. Itu cara menyembelih al-ibil, onta. Tidak disembelih begini, ya. Tapi dari nahar sini. Agar darah keluarnya cepat. Kenapa tidak disembelih di sini? Karena ibil lehernya panjang. Untuk mempercepat keluarnya darah sehingga dia cepat mati, tidak tersiksa, tidak lama dia tersiksa, dilakukan an-nahar. Nah. Qala rahimahullah, di sini ada isyarat bahwa menyembelih kurban dengan al-ibil afdal dibandingkan yang lainnya. Berdalil dengan ayat fasalli li rabbika wanhar. Lebih diutamakan an-nahr, yakni nahr al-ibil.
Qala rahimahullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaysa bi yaumin nahr? Qulna bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Yaumun nahr. Qala ayyu baladin hadha? Alaysa bil baldatil haram? Negeri apa ini yang sekarang kita ada di sini? Maka Rasulullah mengatakan, bukankah ini adalah negeri yang haram? Maksudnya haram dilakukan beberapa perbuatan di sana. Nah, qulna bala ya Rasulullah, tentu wahai Nabi. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwasanya darah-darah kalian, harta kalian, harga diri kalian, dan kulit kalian ini, ya, barakallahu fikum, haram atas kalian, yakni untuk ditumpahkan, untuk diambil hartanya, dijelekkan harga dirinya, dilukai kulitnya. Nah, haram bagaikan hari yang kalian berada sekarang padanya, yaitu yaumul nahr. Fi syahrikum hadha, syahrul haram, yaitu Dzul Hijjah. Fi baladikum hadha, yakni Makkah. Terkumpul di sana yaumun nahr, kemudian Dzul Hijjah dan Makkah. Maka dari itu perbuatan maksiat di Makkah itu dilipat gandakan azabnya dibandingkan dosa yang dilakukan di luar Makkah, karena Makkah itu baladil haram. Lebih-lebih lagi kalau dosa itu dilakukan di bulan Dzul Hijjah. Lebih lagi. Karena waktu itu adalah waktu yang terhormat, mulia. Qala rahimahullah. Ala hal ballaghtu? Qulna na'am. Ketahuilah, bukanlah aku sudah menyampaikan kepada kalian, yakni syariat ini. Sahabat menyatakan, benar wahai Rasul. Qala Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan ini kepada umat. Fal yuballigh asyahidul ghaib, hendaknya orang-orang yang hadir di antara kalian, orang yang menghadiri majlis ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fa innahu rubba muballighin yuballighuhu man huwa aw'a lahu. Fa kana kadzalik. Kalimat fa kana kadzalik bukan dari pernyataan Rasul. Jadi fakana kadzalik bukan dari pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah pernyataan Muhammad bin Sirin. Pernyataan siapa? Muhammad bin Sirin, barakallahu fikum. Qala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nah, jangan kalian kembali menjadi kufar sepeninggalku setelah aku wafat. Kalian yadribu, membunuh sebahagian yang lainnya. Falamma kana yaumu hurriqa. Punya antum ada tasdidnya? Enggak ada. Falamma kana yaumu hurriqa ibnu al-Hadrami hina harraqahu jariyatu ibni Qudamah qala ashrifu ala Abi Bakrah. Ketika hari dibakarnya Ibnu al-Hadrami, ini peristiwa terjadi pada saat pertempuran antara Ali dan Muawiyah. Pertempuran antara Ali dan Muawiyah. Nah, nama Ibnu al-Hadrami adalah Abdullah bin Amr bin al-Hadrami. Dia berada bersama pasukan Muawiyah. Ini Ibnu al-Hadrami bersama pasukan Muawiyah. Nah, di saat seperti itu Khalifah Ali memerintahkan kepada salah seorang yang bersamanya yang bernama Jariyah bin Qudamah untuk mengepung
Ibnul Hadrami dan yang bersamanya. Ibnul Hadrami dan yang bersamanya beberapa orang pasukan Muawiyah diutus oleh Muawiyah. Ya, dalam proses pertempuran, proses peperangan. Sayyidina Ali menyuruh, memerintah Jariyah bin Qudamah untuk mengepung Ibnul Hadrami. Sampai akhirnya masuk ke salah satu rumah mereka, Ibnul Hadrami. Kemudian rumah itu barakallahu fikum dibakar. Nah, peristiwa afanallah jami'an radhiyallahu anhum jami'an. Nah, semua terjadi karena takwil. Nah, ini permasalahan seperti ini. Sikap ahli sunnah adalah tidak berkomentar apapun. Jangan sampai dibenarkan, kenapa dibakar, kenapa mestinya. Jangan. Ya. Karena kita tidak tahu kondisi pada waktu itu. Mereka orang-orang salihin yang tidak sedikit pun dari kita kesolehannya mendekati kesolehan mereka, apalagi sama dengan kesolehan mereka. Kita ini masih banyak dosa, jahil. Ketika Umar bin Abdul Aziz ditanya tentang beberapa peristiwa yang terjadi pada waktu itu, maka beliau mengatakan tilka dima'un tahharanallahu au tahharallahu suyufana anha falnutahhir alsinatana. Itu adalah darah-darah yang tertumpah yang Allah telah bersihkan pedang-pedang kita, tidak andil, tidak ikut campur dalam pertempuran itu. Maka hendaknya kita mensucikan, membersihkan lidah kita, lisan kita dari berbicara tentang mereka, bercakap tentang mereka. Allahu a'lam. Yang jelas Allah telah memuji sahabat. Nah, ketika ada seorang mencela Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, demi Allah, debu-debu jihad yang melekat di pakaian dan kuda Muawiyah, jihad bersama Rasul, lebih mulia daripada kita. Debu yang melekat di tubuh Muawiyah, di kuda Muawiyah, lebih mulia dari kita. Nah, beliau sahabat berjihad bersama Nabi. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, manhaj ahli sunnah adalah diam. Kenapa Al-Hafidh menjelaskan? Al-Hafidh syarih. Beliau pensyarah. Menjelaskan tentang kronologi peristiwa dan siapa ini Ibnul Hadrami, siapa. Makna hadis ini, siapa juga Jariyah bin Qudamah. Kemudian apa makna al-hadis yang disebutkan? Falamma kana yaumu hurriqa Ibnul Hadrami. Apa maksudnya hurriqa Ibnul Hadrami? Dibakarlah Ibnul Hadrami di hari itu. Apa yang dimaksud? Al-Hafidh menjelaskan saja, tidak berkomentar. Coba antum lihat, kalau antum dengar enggak ada, Al-Hafidh enggak berkomentar apa-apa. Mestinya waktu itu jangan sampai dibakar ini. Iya. Tidak berkomentar. Beliau hanya menjelaskan siapa Ibnul Hadrami, siapa Jariyah bin Qudamah, bagaimana proses terjadinya pembakaran tersebut. Sebatas itu saja. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, qala ashrifu ala Abi Bakr. Faqalu hadha Abu Bakr yaraka. Nah, maksudnya ashrifu, coba kalian cari. Nah, Abu Bakr. Pada waktu itu yang diperintah di sini untuk mencari Abu Bakr, ingin nanti ditanya Abu Bakr, bagaimana sikap kamu tentang pertempuran ini? Nah. Qala faqalu hadha Abu Bakr yaraka. Qala Abdurrahman fahaddathatni ummi an Abi Bakr annahu qala law dakhalu alayya ma bahashtu biqasabah. Kata Ummi, kata Abdurrahman, siapa Abdurrahman ini? Abdurrahman bin Abi Bakr, putra dari Abu Bakr.
Ummi, katanya, ibuku memberitakan kepadaku bahwasanya Abu Bakar, ayahnya, menjawab pada waktu itu. Ketika ditanya, bagaimana sikapmu tentang peperangan ini? Kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka itu masuk menemui aku untuk membunuhku di rumahku, aku tidak akan mengambil satu kayu pun untuk melawan. Apalagi mengambil pedang. Qasabah saja. Tidak mau ngambil. Tidak mau ambil kayu untuk melawan anak dia. Kata Abu Bakar. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kita gunakan untuk soalan aja. Namanya sudah. Bagi yang ingin bertanya terlalu. Nah, ditulis soalan. Ada soalan, Ustaz, bilakah dibolehkan menjamak sholat tanpa mengkosornya? Yaitu jawabannya adalah ketika Anda ingin melakukan safar, sudah tiba misalkan waktu zuhur, Anda masih di bilik, masih di rumah, belum lagi berangkat, maka boleh dijamak antara zuhur dengan asar. Nah, boleh dijamak antara zuhur dengan asar. Terkhusus apabila antum yakin bahwa nanti sulit di perjalanan untuk melakukan sholat asar. Tapi kalau antum yakin bahwa nanti bisa melakukan sholat di masjid dalam perjalanan kita, misalkan dari Johor ke Kuala Lumpur, maka sebaiknya tidak dijamak. Sebaiknya tidak dijamak. Nah, kecuali antum yakin bahwa nanti sulit untuk melakukan sholat asar karena ini dan itu, maka boleh. Bagaimana jihad yang sebenarnya yang sesuai dengan pemahaman salaf? Pertama, jihad mesti dipimpin oleh waliul amr. Bukan dipimpin oleh kelompok-kelompok jamaah-jamaah. Ini yang pertama, dipimpin oleh siapa? Waliul amr. Nah, yang kedua, ya kalau dipimpin oleh jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, masing-masing ada amir, maka tidak benar jihad itu. Yang kedua, jihad itu boleh dilakukan apabila kaum muslimin dalam kondisi memiliki kekuatan fisik ataupun non fisik. Kekuatan fisik, persenjataan, ya, jumlah pasukan, jumlah tentara, ya, yang cukup. Nah, barakallahu fikum. Maka jika terpenuhi persyaratan ini, kekuatan kaum muslimin, baik kekuatan fisik maupun kekuatan
Non fisik, kekuatan iman, kekuatan amal soleh, kekuatan tauhid. Nah, maka boleh dilakukan jihad. Barakallahu fikum. Jadi itu persyaratannya. Ada yang bertanya, mengapa peristiwa pembakaran Ibnul Hadrami dikaitkan dengan hadis sebelumnya? Nah, karena peristiwa itu adalah salah satu peristiwa yang sepakat para ulama itu adalah salah satu bentuk fitnah yang terjadi menimpa kaum muslimin. Hingga akhirnya sebagian mereka membunuh sebagian yang lainnya. Nah, contoh peristiwa yang terjadi itu. Peristiwa barakallahu fikum yang terjadi pada sebagian salaf rahimahumullah. Apakah benar Rasulullah SAW menikahi Siti Khadijah yang berumur 40 tahun seperti yang diajarkan di sekolah? Itu yang Anda tahu. Nah, benar. Khadijah pada waktu itu berumur kurang lebih 40 tahun. Nah, adakah membotakkan kepala termasuk tasyabbuh pada khawarij? Nah, innamal amal binniyat. Kalau niatnya tasyabbuh khawarij, ya tasyabbuh. Nah, kenapa kamu botak? Ya supaya mirip dengan khawarij. Kenapa kamu botakkan kepalamu? Ya, karena habis umrah. Setelah umrah ya dihalukkan. Kenapa kamu botak? Yes, karena kalau ada rambut capek menyisirnya. Nah, Siapa Dokter Rafat Basya? Enggak kenal. Tentang apa itu? Kurban. Oh, iya. Minta diterangkan secara khulasah, secara ringkas makna haddatsana dan akhbarana atau an. Haddatsana sa-nya pakai fathah. Haddatsana. Maksudnya apa? Telah memberitakan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami, menyampaikan hadis kepada kami, guru kami fulan, dan seterusnya. Akhbarana sama dengan haddatsana. Maknanya kurang lebih dari khabar. Kalau haddatsana dari hadis. Yang sering atau beberapa kali kita mendapati kekeliruan, kesalahan dalam membacanya, sering mengatakan haddatsna. Itu salah. Haddatsna yang fa'il berarti kita. Kami menyampaikan hadis kepada fulan. Haddatsnahu. Tapi kalau haddatsana, kami sebagai apa? Maf'ul. Kami sebagai objek. Ya. Barakallahu. An salah satu sirah tahdits, yakni bermakna dari fulan. Nah, dari gurunya. Mohon dijelaskan mengenai ibadah kurban. Nah, mengenai muru'ah yang pertama, tolong jelaskan mengenai muru'ah. Muru'ah luas, nah, banyak bentuknya. Al-muru'ah. Al-muru'ah itu tergantung juga uruf di kulli balad, kebiasaan masing-masing daerah. Ini yang pertama. Muru'ah seperti di Malaysia misalkan, contohnya perbuatan aib seperti apa? Contoh, kalau di Malaysia, aib ini melanggar muru'ah.
Misalkan duduk bersama orang tua ya, di lantai di rumah di atas atau di masjid, orang lebih tua dari kita, kemudian kaki kita sembujungkan. Nah, ini menurut sebagian daerah muru'ah, tidak pantas seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa lagi muru'ah? Banyak contohnya. Maksudnya hendaknya masing-masing kita menjaga muru'ah selama muru'ah itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat maka ditinggalkan. Contohnya kebiasaan di Indonesia, wallah di Malaysia ada enggak? Tapi Anda melihat juga ada nampaknya. Yaitu kalau ada orang duduk di depannya dia mau lewat dia gini. Iya, ada juga. Nah, Anda melihat sebagian ikhwan juga gitu. Yang ini bertentangan dengan syariat, maka ditinggalkan. Wah ini nggak mengerti muru'ah ini. Iya, yang muru'ah seperti ini dalam syariat dilarang. Bisa dipahami? Tinggalkan yang seperti itu. Nggak pakai ini. Mungkin di negeri kita juga ini termasuk melanggar muru'ah. Iya kan? Sholat di masjid tanpa qalansuah. Misal di negeri kita ini termasuk yang muru'ah, tidak pantas. Misal, ini contoh. Ala kulli hal muru'ah tetap dipelajari di masing-masing daerah, tapi jangan sampai bertentangan dengan syariat. Di kalangan nisa juga ada beberapa hal muru'ah. Ya, ada beberapa hal muru'ah yang penting untuk dipelajari. Jelaskan secara ringkas mengenai ibadah kurban. Ibadah kurban, barakallahu fikum, salah satu sya'airul Islam, salah satu syiar-syiar Islam yang mesti dimuliakan dan diagungkan. Semua kita berupaya seoptimal mungkin untuk bisa melakukannya. Berbeda pendapat para ulama. Apakah ibadah kurban itu hukumnya wajib ataukah mustahab ataukah sunnah muakkadah? Sebagian ulama menyatakan mustahab, disukai, tidak sampai wajib. Sebagiannya menyatakan sunnah, tapi muakkadah, ditekankan untuk diamalkan. Yang ketiga di antara ulama mengatakan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih ana yakini dari tiga pendapat ini adalah yang ketiga, yaitu bahwasanya apa? Wajib liman qadira alaihi. Wajib bagi yang mampu untuk mewujudkannya. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rizki tetapi dia tidak menyembelih kurban, maka jangan mendekati musalla-musalla kami, tempat sholat Id dan yang semisal, jauh. Kemudian masalah as-sa'ah, kelapangan rizki. Barakallahu fikum. Kalau kita mau ukur kehidupan kita dengan kehidupan salaf, kita semua fisah. Hampir kita semua dalam kondisi lapang rezekinya. 1 ekor kambing berapa harganya di Kuala Lumpur? Berapa? 800 ringgit. Kalau kongsi sapi pengumuman masjid sana 450. Iya, 450. Ini berapa harganya? Berapa? 1000 lebih. Ya gitu, 1200, 1300. Nah, lebih mahal dari seekor kambing. Kita bisa beli ini. Besok hilang, misalkan beli lagi. Iya kan? Oh, ada berita bahwa ada tipe baru yang keluar, number sekian bagus ini itu, beli lagi. Ya, kita.
Subhanallah, beli seekor kambing nggak bisa, beli HP berganti-ganti, handphone, main bagi. Nah, barakallahu fikum. Jadi coba kita renungi dengan baik, ini syiar Islam. Ahlus sunnah aulan nas. Ahlus sunnah lebih semestinya terpanggil untuk mengamalkan ini dibandingkan keumuman muslimin. Mereka nggak mengerti. Nah, kita ahlus sunnah belajar sunnah. Maka usahakan antum berupaya. Sampai dinukilkan dari sebagian salaf, mereka berhutang untuk bisa menyembelih korban. Pinjam dulu uang. Tapi dibatasi oleh ulama, jika dia merasa yakin mampu untuk membayar hutang itu. Kebetulan pada waktu itu dia nggak punya uang. Datang Idul Adha, ada kambing, dia nggak punya uang sekarang. Tapi dia yakin, insya Allah 10 hari lagi saya ada uang. Atau sebulan lagi ada uang, pinjam dulu. Sebagian salaf melakukan yang seperti ini. Kesungguhan mereka untuk beramal. Barakallahu fikum. Oleh karena itu penting untuk diketahui bahwa Idul Adha wa kurban ini adalah min syair Islam. Antum usahakan bisa. Anda yakin di Kuala Lumpur ini, ikhwan, kalau kumpul mereka kongsi sapi, insya Allah ikhwan bisa menyembelih 4 sampai 5 sapi. Ya, insya Allah ikhwan bisa menyembelih 4 sampai 5 ekor sapi. Nah, harga sapi di Malaysia mirip dengan di Indonesia. Sekarang harga sapi di Indonesia 14 juta. Yakni kurang lebih 3.000 sekian lebih. 3.400, 3.300 ringgit. Kalau tadi diumumkan oleh Masjid Qurtubi 450 berapa? Ringgit kalikan 7 berarti kan 2050. Nah 2150 ringgit. 3.150 ringgit. Murah. Bismillah, tawakkal Allah. Ini yang penting diketahui tentang hukum Idul Adha. Kemudian kita insya Allah sekarang ini kan berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Tak lama lagi kita akan memasuki Dzulhijjah. Ada beberapa hukum yang mesti diketahui. Pertama adalah qaulu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, qala ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr, yani al-'ashr Dzulhijjah. Nah, qalu ya Rasulullah, nah حتى الجهاد في سبيل الله قال حتى الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع منه شيء. Nah, tiada hari yang lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana amal soleh yang dilakukan padanya lebih Allah cintai dibandingkan amal soleh yang dilakukan di luar 10 Dzulhijjah. Nah, para sahabat bertanya, lebih baik walaupun dari jihad lebih Allah cintai dibandingkan jihad fisabilillah. Nah, walal jihad fisabilillah. Kecuali seorang mujahid berangkat ke medan jihad dengan biaya uang dari dia sendiri, beli kuda sendiri, beli pedang sendiri, bekal makanannya dia beli dari uang dia, tidak menunggu dari waliul amr atau dari muhsinin, dari sedekah. Padahal mujahidin berhak untuk menerima dari zakat, ya, untuk membiayai jihad. Tetapi barakallahu fikum, ini dia keluar dengan uangnya sendiri. Beli kuda untuk tempur, untuk berangkat perang. Pedang, beli tombak, beli bekal sendiri. Ini ya akhi, ada uang bantuan dari waliul amr, dari kerajaan, syukran untuk yang lainnya. Saya sendiri mau berinfak untuk saya. Berangkat perang, kemudian dia meninggal dunia, wafat, terbunuh, syahid, dan hartanya, kudanya pun hilang atau terbunuh juga. Nah, ini yang lebih baik, kata Rasulullah. Nah, barakallahu fikum, al-amalus salih yang ada pada 10 hari terakhir ini boleh dilakukan dengan memperbanyak zikir,
Saling mengingatkan antum via SMS. Kita akan memasuki 10 Dzulhijjah. Qiraatul Quran, salatul duha, shadaqah, talabul ilmi, amar ma'ruf nahi munkar pada hari itu. Ya. Antum melakukan amal soleh pada 10 hari itu. Misalkan antum kirim via WhatsApp faidah ilmu hadis atau ayat dengan tafsirnya dikirim. Ini amal soleh. Lebih Allah cintai walaupun jihad fisabilillah. Ketika amal ini dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka juga ingatkan para istri kita di rumah. Ingatkan. Wah istriku, ayo sholat duha. Walaupun antum di luar, telepon ke rumah. Sedang apa? Ini sedang masak nasi atau menggoreng ikan. Ayo, begitu selesai, cepat berwudu dan sholat duha. Begitu seterusnya. Ingatkan, wahai istriku, SMS, jangan lupa zikir. Sempatkan baca Al-Quran kalau anak-anak sudah tidur. Baca Al-Quran 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antara amalan yang bisa dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah at-takbir. Dimulai pada tanggal 1 Dzulhijjah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diulangi lagi. Dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Begitu sahabat dahulu, Umar bin Khattab, Abu Hurairah, dan yang lainnya bertakbir sejak awal Dzulhijjah. Di masjid, ketika duduk di masjid, ketika berjalan di jalan, ketika di rumah, bertakbir. Ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian juga takbir yang sifatnya muqayyad. Itu tadi yang Anda sebut takbir apa? Takbir mutlak, tidak terbatas dengan waktu atau tempat. Boleh di rumah, boleh di masjid, di jalan, di pasar, bahkan ketika kita berada di pasar bertakbir. Nah, barakallahu fikum. Yang muqayyad yaitu yang terbatas oleh sholat 5 waktu. Bertakbir seusai atau selepas sholat 5 waktu. Kapan dimulainya? Fajru yaumi Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah selesai selepas sholat subuh dimulai takbir muqayyad tadi. Tadi saya sebutkan ada takbir mutlak. Kapan dimulainya? Sejak tanggal 1 hari bulan Dzulhijjah. Ini mutlak. Kapan tempatnya di mana? Boleh di masjid, boleh di rumah, di jalan, di kereta. Nah, dan seterusnya. Kalau yang muqayyad terbatas oleh sholat 5 waktu selepas sholat fardu, maka dimulai kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah sholat fajr, sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah mulai selesai. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini amalan soleh yang bisa dilakukan. Kemudian as-shaum, yang jelas setidaknya shaum yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah tanggal 9 hari bulan Dzulhijjah. Rasulullah mengatakan shaumu yaumi Arafah yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah menghapuskan dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Apa boleh kita berpuasa tiap hari dalam 9 hari? Hari pertama bulan Dzulhijjah, 2, 3, 4 sampai 9. Kalau 10 hari raya. Tidak boleh berpuasa. Apakah boleh semua ini kita berpuasa? Sebagian ulama membolehkan. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya membolehkan berpuasa pada 9 hari pertama Dzulhijjah itu tadi. Walaupun selain hari Senin dan Kamis atau selain puasa Daud, wallahu a'lam. Nah, yang lebih Anda yakini bahwa pada 9 hari pertama Dzulhijjah berpuasa misalkan Senin, Kamis, atau berpuasa Daud. Ya. Untuk berpuasa tiap hari, wallahu a'lam bissawab. Kemudian
Yang penting diketahui juga adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudhhi fala ya'khudhanna syai'an min aghfarihi wala min sya'rihi wala min basharatihi." Barang siapa sudah memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama, ya. Kapan dimulainya? Terbenam matahari di arah barat. Ketika terbenam matahari di arah barat, masuk 1 Dzulhijjah. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang masuk kepadanya bulan Dzulhijjah, kemudian dia berniat untuk menyembelih kurban, jangan memotong rambutnya, jangan memotong kuku, dan jangan pula mengambil dari kulit. Biasanya ada kulitnya di kaki, kita nggak sadar sambil bincang-bincang ditarik-tarik gini sampai lepas, nggak boleh. Nah, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal aslu fin nahi at-tahrim. Hukum asal dalam larangan syariat baik Al-Quran maupun Sunnah, kalau ada larangan, hukumnya adalah haram untuk dilakukan. Jadi haram bagi seorang yang ingin berkorban memotong kukunya. Nah, baru atau mencukur rambutnya. Nah, ini beberapa hukum yang terkait dengan Idul Adha. Bolehkah Ustaz jelaskan jenis-jenis riba yang dibenarkan untuk kemaslahatan umat? Nah, bisa kemaslahatan pribadi. Misalnya, ada seorang ingin menikah di Minang oleh seorang lelaki, atau seorang lelaki ingin meminang seorang perempuan, maka di sini boleh si perempuan bertanya, ini lelaki yang mau meminang saya, akhlaknya bagaimana? Nah, akhlaknya baik enggak? Nah, ketika berteman dia baik enggak? Ketika berdagang, berniaga, jujur enggak? Boleh. Itu riba, tapi diizinkan untuk kemaslahatan yang sifatnya pribadi. Atau sebaliknya, si lelaki ingin ta'aruf. Sebelum ta'aruf dia tanya dulu, ini di mana akhwat ini? Akhlaknya bersama ummahat dan akhwat yang lainnya, bisa menjaga lisan ataukah tidak, rajin di dalam mengerjakan pekerjaan rumah ataukah tidak, ya. Ini dibenarkan. Kemaslahatan umat secara umum seperti adalah menyebutkan bid'ah atau kesesatan ahlul batil. Ini diperbolehkan, diizinkan secara syar'i. Nah, diizinkan sebagaimana sudah dibahas. Nah, tentang beragam ahlul bid'ah, ulama mentahdir mereka dengan terpaksa menyebutkan kemungkaran-kemungkaran yang ada pada akidahnya atau manhajnya. Nah, contoh lagi yang diizinkan secara syariat, mengadu, melapor tentang kondisi dirinya terkait dengan ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya. Misalkan ada seorang istri mengadu kepada mahkamah atau kepada seorang ustaz. Kepada seorang ustaz, dia mengadu tentang suaminya, atau suami mengadukan tentang istrinya. Boleh bagi suami menyebutkan, Ustaz, istri saya dia suka melakukan ini. Bagaimana sikap saya? Meminta nasihat. Boleh. Tapi diupayakan kalau bisa tanpa menyebut. Ustaz, ada orang, ya, dia punya istri. Istrinya begini. Bagaimana nasihat Ustaz untuk si suami? Tanpa menyebut istri saya atau suami saya. Terkait dengan ini saya menasihatkan kepada ikhwan, selagi saya ingat, adab-adab di dalam berbicara atau menulis surat atau mengirim SMS, WhatsApp dan yang lainnya antara rijal wan nisa. Nah, kepada ummahat ketika menulis SMS kepada temannya, ikhwan ataupun asatidzah, harus dengan adab.
Nah, menutup celah-celah yang tidak baik. Jangan bermudah-mudahan telepon. Antara ummahat bisa dengan rijal. Jangan bermudah-mudahan telepon. Misalkan ada telepon di rumah, HP suami, handphone tertinggal, atau suami ada di tandas, ada telepon dari temannya, jangan diangkat, jangan diterima, diangkat. Nah, nanti kan nampak siapa yang telepon, iya kan? Nah, biarkan sampai suami keluar dari tandas, dia melihat itu suamiku tadi ada telepon. Oh iya. Nggak perlu lagi ummahat SMS kepada si penelpon. Maaf, Abu Fulan masih di hammam. Nggak usah. Biarkan. Insya Allah gunung nggak akan meletus. Biarkan. Nanti biar suami anti yang menjawab SMS. Begitu juga kita barakallahu fikum ketika bermain mengirim SMS. Dan nasihat kepada semua pihak untuk menghindar menjauh dari yang namanya Facebook. Ya, ini bala. Nah, ini bala. Telah terjadi banyak musibah. Untuk saat ini dalam rangka dakwah, nggak ada dakwah melalui Facebook. Nah, dulu belum ada Facebook, dakwah berjalan dengan baik. Walhamdulillah. Dengan adanya Facebook malah terjadi fitnah banyak. Ya enggak? Hah? Fitnah macam-macam, fitnah syubhat maupun syahwat. Nah, jangan antum sebagai suami khususnya jangan memberi kesempatan istri untuk berFacebook. Nah, kalau antum memberi istri berFacebook, seolah-olah kalau itu tadi kan dunia maya katanya. Di sana di atas nggak kelihatan. Seolah antum buka rumah antum, pintu dibuka, kemudian antum mengatakan kepada rijal, orang-orang lelaki di luar, "Kodok, masuk sini, kenal sama istri saya. Sini, ingin bincang sama istri? Silakan, spot-on. Persis kayak gitu." Hanya saja itu melalui apa? Facebook, dan lebih berbahaya. Maka antum katakan kepada istri, jangan bermain Facebook. Barack Obama, kafir. Tahu Barack Obama? Kafir. Itu melarang dua putrinya bermain Facebook. Subhanallah, hadal kafir. Nah, tahu mafasid, efek negatif dari Facebook. Jangan bermain Facebook. Barakallahu fikum. Apa Ustaz hukumnya haram? Ana tidak berbicara hukum, tapi ana berbicara realita, waqi' yang menimpa kaum muslimin, putra-putri muslimin, rumah tangga, keluarga kaum muslimin. Banyak yang hancur rumah tangga, rusak gara-gara disebabkan oleh Facebook. Maka hati-hati. Anda cuma sekedar ngikutin, memperhatikan, pemerhati. Perhatikan Al-Quran, baca Al-Quran ya akhi. Di masa-masa fitnah ini banyak ibadah, bukan jadi pemerhati. Intabihu, ana nasihatkan kepada ikhwan, jangan bermain Facebook. Nah, barakallahu fikum. Ana oleh ikhwan di Indonesia print apa yang terjadi di Facebook itu. Na'udzubillah. Allahumma ba'idna. Malu kita menyebutkannya. Al-Muslim yunazzih nafsah. Membersihkan dirinya dari ini. Nah, itu ya ikhwan. Nah, kepada para istri, ummahat, kalau dinasihati suami untuk tidak berFacebook, wajib kepada anti untuk taat. Jangan membangkang. Nah, wajib taat. Allahumma musta'an. Tapi alhamdulillah di ikhwan Malaysia nggak ada yang bermain Facebook. Alhamdulillah. Ini di Indonesia. Apakah nasihat Ustaz bagi kami yang tinggal di tempat yang sukar untuk duduk di majelis ilmu, dikarenakan tiada Ustaz yang dapat diambil ilmunya? Masya Allah, sekarang banyak media.
antum bisa dapatkan melalui CD, ya, melalui flash disk, ya, USB di rumah antum setel kajian fikih, akidah, akhlak, tafsir, manhaj. Nah, bisa antum dengarkan itu di rumah. Wah, kalau seandainya tidak ada majelis ta'lim di tempat antum tinggal. Nah, Allahul musta'an. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alhamdulillah ada ayat ini ya. Allah tidak membebani seorang jiwa pun kecuali dalam batas kemampuan dia. Nampaknya batas kemampuan anak siang ini sampai di sini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, jika ada yang salah itu adalah dari kejahilan anak pribadi. Anak minta kepada antum untuk tidak bakhil untuk menyampaikan teguran, nasihat, masukan dan faedah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'dal asar insyaallah tausiah khusus untuk ummahat. Tausiah khusus untuk ummahat. Para suami boleh, yang belum punya masih bujang tidak boleh hadir. Yang masih bujang, Saidi, tidak boleh hadir.